I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Doing no cap. Only God wants you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, senang sekali kita bisa hadir pada kesempatan ini. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sukses dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin berbagi informasi mengenai analisa pergerakan emas untuk 1 minggu ke depan, tanggal 14 hingga tanggal 18 Februari 2022. Sebagaimana kita lihat pada grafik ini, di mana harga emas pada minggu kemarin mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Open di 1807.61, high 1865.43, low 1806.90, close di 1858.72, naik sebesar 51,18 dolar AS per troy on atau naik sebesar 2,83%. Kenaikan harga emas pada minggu kemarin tidak terlepas daripada kekhawatiran pelaku pasar terhadap meningkatnya inflasi dan juga ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Data ekonomi yang dirilis pada minggu kemarin seperti data mengenai data inflasi mengenai data indeks harga konsumen mengalami kenaikan sebesar 0,6%. Di atas data sebelumnya 0,4% dan di atas ekspektasi 0,4%. Kemudian juga indeks harga konsumen inti menguat 0,6% di atas ekspektasi 0,5%. Dan juga di mana data mengenai klaim bank buruh berkurang sebesar 233.000 di bawah ekspektasi 227.000, data sebelumnya 239.000. Kemudian data mengenai sentimen konsumen berkurang 61,7. Data sebelumnya adalah 67,2 di bawah ekspektasi 67,2. Ekspektasi inflasi meningkat 5,6%, di mana data sebelumnya adalah 4,11%. Tentunya kenaikan data inflasi ini mendukung bagi kenaikan harga emas pada minggu kemarin. Presiden Prancis Emmanuel Macron bersiap untuk berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sebelumnya AS memperingatkan bahwa invasi habis-habisan Rusia bisa dimulai kapan saja. Ketegangan di Eropa Timur pun belum menunjukkan tanda mereda usai Rusia mengerahkan lebih dari 100.000 tentaranya untuk mengepung perbatasan Ukraina. Adapun, Moskwa menuntut jaminan keamanan dari NATO untuk menarik pasukannya dari Eropa Timur. Rusia juga meminta jaminan demikian cuplikan mengenai konflik antara Ukraina dan Rusia. Manakala Rusia menginvasi Ukraina, tentunya menjadi kekhawatiran para pelaku pasar semua. Nah, persoalan konflik antara Ukraina dan Rusia ini memicu kenaikan harga emas pada minggu kemarin. Kemudian kita melihat indeks dolar Amerika Serikat, di mana pada minggu kemarin mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan emas. Sebagaimana kita lihat di sini, di mana euro minggu kemarin melemah terhadap dolar Amerika Serikat, pound sterling menguat terhadap dolar Amerika Serikat, dolar Australia menguat terhadap dolar Amerika Serikat, dolar Amerika Serikat relatif stabil terhadap Swiss francs terhadap dolar Kanada. Kemudian dolar Amerika Serikat melemah terhadap Swiss francs, dan dolar Amerika Serikat pada minggu kemarin menguat terhadap yen Jepang. Dolar Amerika Serikat ditutup beragam terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya. Kemudian kita melihat bursa saham. Bursa saham Amerika Serikat Wall Street, di mana indeks saham Dow Jones mengalami pelemahan
Indeks saham Nasdaq mengalami pelemahan dan indeks saham Standard & Poor's 500 juga melemah. Bursa saham Wall Street ditutup serentak melemah, tentunya mendukung bagi kenaikan harga emas. Sementara bursa saham Asia itu Hang Seng menguat, bursa saham Korea Kospi menguat, dan bursa saham Jepang Nikkei pada minggu kemarin mengalami pelemahan. Bursa saham Asia ditutup beragam. Kemudian kita melihat imbal hasil obligasi Amerika Serikat, di mana pada minggu kemarin relatif stabil, dan instrumen investasi lain seperti Bitcoin, di mana pada minggu kemarin mengalami pelemahan, tentunya mendukung bagi emas. Itulah beberapa hal yang mempengaruhi pergerakan emas pada minggu kemarin. Kenaikan harga emas pada minggu kemarin terutama dipicu oleh kekhawatiran pelaku pasar terhadap meningkatnya inflasi, dan juga terhadap konflik Rusia dan Ukraina. Bagaimanakah pergerakan emas pada minggu ini? Tentunya pergerakan emas pada minggu ini sangat dipengaruhi oleh dolar Amerika Serikat, imbal hasil obligasi, dan juga data ekonomi. Data ekonomi yang dirilis pada minggu ini seperti data mengenai price produsen indeks, kemudian data penjualan retail, penjualan eceran, kemudian juga risalah rapat Thomas Federal Reserve The Fed pada hari Rabu dini hari, dan juga faktor fundamental lainnya. Secara teknikal, weekly chart menunjukkan kecenderungan market menguat. Kita lihat pada time frame harian, di mana harga emas cenderung menguat, di mana MA 50 memotong MA 100, dan pergerakan emas sudah menembus high sebelumnya. Kemudian kita lihat pada time frame per 4 jam. Pada time frame 4 jam harga emas menguat, di mana harga emas masih konsisten di atas garis support. Dan kita melihat di sini di mana MA 50 menembus MA 200 dan juga menembus ke atas, memotong ke atas MA 100, sinyal penguatan bagi harga emas. Kemudian kita melihat indikator lain, oscillator daily chart, weekly chart menunjukkan harga emas menguat saat ini di atas level 50%. Kemudian kita melihat daily chart juga menunjukkan harga emas menguat saat ini mendekati level 80%. Kemudian kita lihat pada time frame per 4 jam juga harga emas menguat saat ini di atas level 80%, dan pada time frame 1 jam harga emas sempat mengalami koreksi, saat ini masih di atas level 50%. Dan pada time frame per 30 menit kita melihat harga emas kembali menguat saat ini di atas level 50%. Perlu saya tegaskan kembali bahwasanya pergerakan emas pada minggu ini sangat dipengaruhi oleh dolar Amerika Serikat, imbal hasil obligasi, data ekonomi, seperti data mengenai produsen price index, kemudian juga penjualan retail dan penjualan eceran, dan juga tentunya kita para pelaku pasar menunggu dari risalah rapat Thomas Federal Reserve The Fed yang akan disampaikan pada Rabu dini hari. Secara teknikal, kecenderungan market menguat dengan target penguatan terdekat yaitu di 1865.83. Apabila bisa dilampaui, target penguatan selanjutnya adalah di 1879.87, kemudian di target kemudian di 1900.94. Namun apabila pergerakan emas di bawah 1843.59, target penurunan terdekat adalah di 1821.75. Apabila bisa dilampaui, target penurunan selanjutnya adalah di 1807.30, kemudian di 1786.23. Demikian hal ini saya sampaikan mengenai analisa pergerakan emas mingguan